Pernah dengar Ten Commandments? Pernah dengar? Wahadhil ayah yallati tusamma ayat al-huquq al-asyarah. Ayat ini hakikatnya sebenarnya ayat yang dinamakan 10 hak. 10 hak. 10 hak nih. Oke? Ini 10. Pernah dengar Ten Commandments? Pernah dengar? Ten Commandments. Oke? Di dalam Al-Quran ada 10 undang-undang yang benar-benar ditekankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Huquq Al-Asyarah, Ten Commandments. Oke? Ini, ayat inilah sebenarnya yang dibilang nanti wa fi ba'dhin nusakh al-mu'tamadah min nusakh hadzal kitab taqdim hadhihi al-ayah ala ayatil an'am. Nah, ayat yang menyebutkan tentang 10 hak tersebut ada di surat Al-An'am yang sebenarnya babnya setelah bab yang ini. Cuman memang di susunan kitab bab ini duluan sebelum ayat yang 10 tersebut, makanya dipertahankan demikian oleh Syekh Abdurrahman rahimahullah Asy-Syarih yang memberikan syarah kitab tauhid ini, ya. Nah, ayat yang 10 itu apa? 10 hak itu apa? 10 hak tersebut. Oke? Nih, di yang selanjutnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Qauluhu ta'ala. Al-Imam rahimahullahu ta'ala berkata, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul, katakanlah, yakni wahai Muhammad, katakan kepada para manusia. Ta'alau, marilah kita, marilah sini. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Sini kalian. Aku bacakan pada kalian apa saja yang diharamkan oleh Rabb kalian ke atas kalian. Apa aja yang benar-benar diharamkan, yakni diperintahkan oleh Rabb kalian untuk meninggalkannya. Tuh, diperintahkan oleh Rabb kalian, oleh Allah untuk meninggalkannya. Nih, aku bacakan. Marilah aku bacakan ke atas kalian. Yang pertama, ala tusyriku bihi syai'a. Agar kalian jangan mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu hal pun. Wabil walidaini ihsana. Tuh, ini perintah. Dan agar kalian berbakti kepada kedua orang tua, yakni diperintahkan untuk berbakti dan diharamkan berdurhaka. Maknanya demikian. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian bunuh anak-anak kalian karena takut kefakiran. Karena takut nggak bisa ngempanin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami kok yang memberikan rizki pada kalian sebagaimana kami yang memberikan rizki bagi mereka. Wala taqrabul fawahish ma dhahar minha wa ma batan. Tuh. Dan janganlah kalian dekati perbuatan-perbuatan keji. Kejian itu zalim, kezaliman. Baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya, janganlah kalian dekati perbuatan keji, baik yang tampak, kekejian ini kezaliman, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang Allah muliakan kecuali dengan hak. Tuh, ada kecualinya. Oke? Okay? Yani sometimes perlu gitu. Jangan kalian membunuh jiwa, darah yang Allah haramkan. Jangan. Kecuali dengan hak, yakni dengan haknya Islam nanti. Kalau memang Islam mengatur hal tersebut, gitu. Ya, nanti ada penjelasannya. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun. No, lihat penutupannya. Penutupannya lihat no. La'allakum apa? Taqilun. Itulah yang Allah Subhanahu wa ta'ala wasiatkan pada kalian, perintahkan pada kalian agar kalian berakal, yakni agar kalian memahami apa yang Allah perintahkan tersebut. Coba. Oke? Fokus nanti di penutupan-penutupan ayatnya nih. Kemudian, wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha asyuddah. Dan jangan
kalian dekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik, sehingga mereka sampai di usia yang proper. Ya? Yani ketika mereka di usia proper, baru serahkan kepada mereka apa yang menjadi harta warisan mereka. Masih kecil jangan. Wala tu'tus sufaha'a amwalahum. Janganlah kalian berikan kepada orang-orang safih, yakni orang-orang yang akalnya nggak sempurna, harta mereka, gitu. Ya? Paham ya? Termasuk anak kecil ketika belum rushd, ya, belum bisa mikir straight. Okay? Belum bisa mikir lurus, dan biasanya ditandainya dengan buluh, dengan balik, ya. Termasuk kepada orang yang sakit jiwa. Tuh. Jangan berikan kepada mereka hartanya, jangan, gitu. Jangan dekati harta mereka, yakni jagain harta mereka nih, okay? Kecuali dengan cara yang lebih baik, yakni apa? Ada anjuran di dalam syariat agar harta tersebut jangan diganggurin, tapi dikembangkan, dikembangkan, ya, diputar, ya. Wa auful kaila wal mizana bil qist. Nah, kemudian dan penuhilah timbangan dan ukuran dengan fair, dengan adil. Jangan curang di dalam menimbang atau mengukur, ya. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak bebankan kepada seorang jiwa pun kecuali sesuatu yang mereka mampu lakukan kok, gitu. Yani aturan main ini dari Allah Subhanahu wa taala bukanlah sesuatu yang sangat berat di luar kuasa manusia kok, gitu. Ya? Wa idza qultum fa'dilu walau kan dza qurba. Noh. Dan apabila kalian berucaplah yang sportif, yang adil. Kepada siapapun, kalaupun kepada orang-orang terdekat. Ya, kalaupun kepada orang-orang terdekat. Wa bi ahdillahi aufu, dan penuhilah janji-janji Allah ini, yakni penuhilah apa yang menjadi nilai-nilai yang Allah tekankan ini pada kalian. Itu bi ahdillahi aufu. Oke? Dzalikum wasaqum bih. Demikianlah yang Allah wasiatkan kepada kalian, la'allakum tadzakkarun. Tuh, yang pertama tadi la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. La'allakum kemudian tadzakkarun, agar kalian tadzakkar, yani agar kalian insaf. Oke? Okay? Agar kalian insaf, menyadari. Ya. Kemudian wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sungguh, ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan yang ini. Wala tattabi'us subul. Dan janganlah kau ikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqa bikum an sabilih. Sehingga kau berpecah dari jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzalikum wasaqum bihi. Itulah yang Allah wasiatkan pada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tuh. La'allakum, yang pertama, la'allakum ta'qilun, la'allakum tadzakkarun, la'allakum tattaqun. Ya. Ini nanti ada nilai yang menggabungkan itu semua dari tafsiran yang dibawakan oleh para imam dan para ulama rahimahumullah ahya'an wa amwatan. Tapi kita cukupkan sekian. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum.